Pernah nggak sih panjenengan merasa sudah bekerja sangat keras, strategi sudah jitu, hitung-hitungan logika sudah masuk, tapi hati rasanya tetap gelisah? Rasanya seperti dikejar-kejar sesuatu yang enggak kelihatan. Di era modern ini, kita sering menyebutnya burnout atau anxiety. Tapi kalau kita duduk sebentar dan ngerumat, merawat rasa, mungkin masalahnya bukan pada seberapa cepat kita berlari, tapi pada apa kita bersandar. Bagian satu, psikologi kendali and ilusi ego. Dalam psikologi, ada istilah yang namanya the illusion of control. Kita sering merasa bahwa kitalah pengendali utama takdir. Kita merasa aman karena saldo rekening tebal, merasa tenang karena jabatan tinggi, atau merasa hebat karena kecerdasan kita. Sama persis seperti kisah Sayyidina Abbas, paman Nabi yang dibahas dalam kajian Rumi. Awalnya beliau merasa aman karena hartanya, tapi Jalaluddin Rumi mengingatkan kita dengan sangat tajam. Ketika kamu merasa ketaatan atau kesuksesan itu bersumber dari dirimu sendiri, saat itulah kamu sebenarnya sedang tergelincir. Orang Jawa bilang, ojo dume, mentang-mentang pinter, mentang-mentang kaya. Ketika ego kita berkata, ini hasil kerjaku, disitulah kecemasan bermula. Mengapa? Karena kita menyandarkan kebahagiaan pada sesuatu yang rapuh dan bisa hilang kapan saja. Bagian 2, tobat sebagai terapi kognitif. Jadi apa obatnya? Rumi menawarkan konsep tobat bukan sekadar sebagai ritual menangis, menyesali dosa, tapi sebagai sebuah transformasi kesadaran atau cognitive restructuring. Tobat menurut Rumi adalah memindahkan sandaran hati. Dari yang tadinya bersandar pada makhluk, pada ego, pada materi, kembali bersandar kepada Sang As-Samad, tempat bergantung. Ini bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Bukan, dalam sains ini disebut positive religious coping. Riset menunjukkan bahwa orang yang melibatkan Tuhan dalam proses usahanya, collaborative coping, memiliki tingkat stres yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang merasa harus menanggung beban dunia sendirian, self-directing coping. Bagian 3, resolusi hati and sumele. Sahabatku, mari kita cek resolusi tahun ini. Apakah kita mengejar target hanya untuk memuaskan ego dan validasi manusia? Ingat, hijab atau penghalang terbesar kita menuju ketenangan seringkali adalah apa yang kita anggap paling hebat dalam diri kita. Kalau kamu bangga dengan ilmumu, ilmumu bisa jadi penghalang. Kalau kamu bangga dengan hartamu, hartamu bisa jadi hijab. Mari kita belajar laku sumeleh, letakkan lelahmu. Sadari bahwa detak jantungmu saja bukan kamu yang menggerakkan. Kembalikan sandaran hanya kepada Allah. Biarkan Dia yang mengurus hasil, sementara kita menikmati proses penghambaan ini. Seperti janji Allah ketika Dia melihat ada kebaikan dan ketulusan di hati kita untuk kembali tobat. Dia akan mengganti apa yang hilang dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Semoga hati kita selalu terjaga. Amin. Bukti dukung, scientific and academic references. Tentang kajian Rumi di atas adalah sebagai berikut. Tentang ilusi kontrol, illusion of control. Konsep, manusia cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk mengendalikan peristiwa. Ketika realita tidak sesuai ekspektasi, timbul kecemasan. Referensi, Langer, E.J. 1975. The Illusion of Control, Journal of Personality and Social Psychology. Kisah Sayyidina Abbas yang merasa aman dengan hartanya adalah contoh klasik bias ini. Tentang tobat sebagai coping mechanism, mekanisme pertahanan diri. Konsep menyerahkan hasil akhir kepada Tuhan, surrender, terbukti secara klinis menurunkan tingkat depresi dan kecemasan. Referensi, Pargamen, K.I. 1997. The Psychology of Religion and Coping. Pargamen membedakan antara self-directing, mengandalkan diri sendiri sama stres tinggi, dengan collaborative, genre deferring, bersandar pada Tuhan, genre kesehatan mental lebih baik. Tentang ego and ketenangan, neuroscience, konsep, saat kita melepaskan keakuan atau ego, seperti ajaran Rumi, aktivitas di bagian otak default mode network, DMN menurun. DMN yang terlalu aktif sering dikaitkan dengan overthinking dan ketidakbahagiaan. Referensi, Brewer, J.I. et al.
2011. Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity. Proceedings of the National Academy of Sciences.